nggak mungkin ditangkap kepala hukum. Gitu loh. Nggak mungkin ditangkap lah. Siapa yang mau tangkap saya? Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Indonesianya tetap kere malah terpuruk, nggak karu-karuan. Goblok pemerintahnya ini. Kalau bukan titisan setan, titisan apa coba? Ya kan? Ya titisannya Allah, setan itu kan, Allahnya Arab itu kan. Mabes Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April yang lalu dan memeriksa rekaman yang diberikan oleh pelapor. Tentunya tidak lanjutnya telah melakukan pemeriksaan dan melibatkan saksi-saksi ahli. Ahli diantaranya adalah ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian hari ini perkembangannya adalah sudah diterbitkan DPO atas nama yang bersangkutan, Paul Yosef Zhang, atau nama lengkapnya adalah Paul Sri Mulyono. Jadi kita sudah terbitkan sore ini. Loh, saya sudah di Jerman, bukan masalah itu. Makanya saya pergi ke Jerman supaya saya bisa teriak dari sini yang keras. Kalau saya di Indonesia biasanya sudah diciduk saya. Makanya saya bicaranya dari sini, yang keras-keras mungkin. Itu namanya orang pinter. Nah, ya nggak kayak kalian yang cari duit dari YouTube, goblok, ilmu belum separuhnya, belum sepupunya saya udah lagunya minta ampun kan. Tentunya segera akan dikoordinasikan dengan Interpol. DPO ini sebagai dasar untuk Interpol mengeluarkan red notice, sehingga red notice segera bisa dikeluarkan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atase kepolisian yang ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jerman. Yang jelas informasi dari atase kepolisian masih di sekitar Jerman. Allah bubar, berisik loh. Nggak bakal dijawab. Aku yakin dah, kalau jawab gua taruhan kepala gua dah. Nggak bakal dijawab kalian orang Islam teriak-teriak sama Allah. Allahmu saya asap aja nggak bisa apa-apa. Enggak akan berteriak minta tolong, tolong lontong, Allah lontong, nggak dijawab. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu Allah Islam itu memang cabululo dan maha biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Masya Allah, terkutuklah Allah dan Muhammad cabulullah. Orang yang pinter, orang Islam yang pinter, kemudian nipu kalian yang goblok. Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Masya Allah, biadabnya Allahnya Islam ini. Maha biadab Allah dengan segala firman cabululohnya. Ya, berhadiah 1 juta untuk setiap laporan polisi penistaan agama. Goblok lu orang Islam memang, nggak ngerti begituan. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Indonesianya tetap kere malah terpuruk, nggak karu-karuan. Goblok pemerintahnya ini. Kami akan koordinasi, kami mengharapkan KBRI setelah nanti tentunya red notice keluar, KBRI Jerman bisa memulangkan atau mendeportasikan yang bersangkutan ke Indonesia. Selanjutnya penyidik menerima dan akan menindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan. Mabes Polri menerima laporan polisi tanggal 17 April yang lalu dan memeriksa rekaman yang diberikan oleh pelapor. Tentunya tidak lanjutnya telah melakukan pemeriksaan dan melibatkan saksi-saksi ahli. Ahli diantaranya adalah ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli sosiologi hukum untuk memastikan bahwa tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian hari ini perkembangannya adalah sudah diterbitkan DPO atas nama
yang bersangkutan, Paul Yosef Zhang, atau nama lengkapnya adalah Paul Sri Mulyono. Jadi kita sudah terbitkan sore ini. Tentunya segera akan dikoordinasikan dengan Interpol. DPO ini sebagai dasar untuk Interpol mengeluarkan red notice, sehingga red notice segera bisa dikeluarkan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Jerman melalui atase kepolisian yang ada di KBRI Jerman. Yang bersangkutan memang masih ditelusuri di daerah mana di Jermannya. Yang jelas informasi dari atase kepolisian masih di sekitar Jerman. Kami akan koordinasi, kami mengharapkan KBRI setelah nanti tentunya red notice keluar, KBRI Jerman bisa memulangkan atau mendeportasikan yang bersangkutan ke Indonesia. Selanjutnya penyidik menerima dan akan menindaklanjuti dengan memeriksa yang bersangkutan. Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Loh, saya sudah di Jerman, bukan masalah itu. Makanya saya pergi ke Jerman supaya saya bisa teriak dari sini yang keras. Kalau saya di Indonesia biasanya sudah diciduk saya. Makanya saya bicaranya dari sini yang keras-keras mungkin. Itu namanya orang pinter. Ya nggak kayak kalian yang cari duit dari YouTube, goblok, ilmu belum separuhnya, belum sekukunya saya, udah lagunya minta ampun kan. Saya nggak mau bikin buat debat-debat terus. Satu, memang orang Islam udah nggak ada yang bisa menang debat lawan saya. Nggak ada deh, saya bilang saya 10 juta kalau yang bisa lawan saya debat. Kenapa sih saya nggak ngurusin yang masalah yang lain-lain? Orang Trinitas saja, orang Wana selalu debat sama saya, KO semua, udah pada walk out semua, WO semua kok. Kalian udah tahu sendiri semua. Sampai saya bosan untuk ngomong. Sampai tak tungguin kalian datang. Saya kasih 10 juta menang debat lawan saya. Nah, tapi ada yang lebih penting dari cuma sekedar cari duit begitu dari YouTube begitu. Kita ada yang mau kita suarakan. Loh, saya sudah di Jerman, bukan masalah itu. Makanya saya pergi ke Jerman supaya saya bisa teriak dari sini yang keras. Kalau saya di Indonesia biasanya sudah diciduk saya. Makanya saya bicaranya dari sini yang keras-keras mungkin. Itu namanya orang pinter. Ya nggak kayak kalian yang cari duit dari YouTube, goblok, ilmu belum separuhnya, belum sekukunya saya, udah lagunya minta ampun kan. Aduh, makanya di subscribe, di like, itu nanti muncul di tempat orang lain. Mungkin Anda takut membroadcast lewat WhatsApp ya kan, nyalinya belum dapat ya kan. Di subscribe, di like, itu sudah langsung viral sendiri ya. Di subscribe. Kalau diem sampai nggak ada gaungnya, selesai. Ini makanya bisa keluar kan karena kita teriakin terus setiap hari kan. Makanya terus, kalau nggak diteriakin, apalagi kita teriaknya dari luar, nggak mungkin ditangkap kebal hukum. Gitu loh. Nggak mungkin ditangkap lah. Siapa yang mau tangkap saya? Nah, makanya teman-teman, ayo di subscribe, di like. Kalau kalian nggak like, nggak subscribe, nanti saya kutuk jadi kodok dalam tangki bensin. Nah, lanjut dulu. Ya Pak Indro. Ada 21 juta Wahabi di Indonesia. Sama seperti yang disampaikan kemarin sama Mas Ken Setiawan ya. Ya. Salafi, Wahabi ada 21 juta. Bayangkan. Rom itu udah siap-siap mengambil alih Indonesia itu. Oh itu Pak, sudah, dan duitnya katanya besar Pak. Duitnya itu mereka itu yang aliran-aliran keras itu duitnya yang sudah masuk ke Indonesia itu besar. Besar sekali. Jadi makanya inilah teriak-teriak semua lah ya kan supaya pemerintah itu tersentak gitu loh dan langsung membasmi gitu. Mesir aja berani membunuh separuh berarti dari 586 itu dibunuh. Ulamanya ya disikat semua. Iya dibunuh Pak, mereka ulama-ulama itu dibunuh. Mati, iya. Jadi berarti kalau itu 586 habis itu separuhnya hukumannya di atas 100 tahun sampai mati mereka. Itu baru Mesir agak tenang, coba lihat. Kalau enggak bergejolak terus. Gitu loh. Ngeri. Terima kasih Pak, mengerikan. Nah, Ya, penyidik dalam hal ini Direktorat Siber telah menetapkan atau menjerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan pasal 28
ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara.